Najis sedang ini semua najis yang telah kita sebutkan sebelumnya, macam-macam najis selain najis berat dan najis ringan, ya. Selain najis berat dan najis ringan, maka dia adalah najis sedang. Najis berat apa? Anjing dan babi. Najis ringan, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali hanya air susu saja. Berarti sisanya adalah najis sedang semuanya, sisa-sisanya. Nah, ini najis sedang. Disebut sedang kenapa? Karena dari sisi pembersihannya tidak terlalu susah dan tidak juga sangat ringan, sedang. Jadi karena cara pembersihannya sedang, maka disebutlah najis sedang. Kalau najis berat itu cara pembersihannya agak sulit, oleh karena itu disebut najisnya berat. Najis ringan itu cara pembersihannya gampang, ringan, oleh karena itu disebut najis ringan. Langsung saja kita, cara pembersihannya bagaimana? Najis sedang, ya. Ini cara pembersihannya. Pertama kita lihat dulu ini masuk di dalam kategori najis apa. Ada 2 bagian. Yang pertama hukmiyah, yang kedua ainiyah. Najasah hukmiyah, yang kedua najasah ainiyah. Hukmiyah ini najis apa? Allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, ya. Ini najis hukmiyah. Jadi kalau kita ingin mendeteksi itu bisa tidak dapat, kita cium tidak ada baunya, kita rasain seandainya, ya, tapi tidak dianjurkan untuk dicicipi, tidak, ya. Rasanya tidak ada, baunya tidak ada, warnanya pun tidak ada, normal, ya. Tapi kita yakin ini najis, ini bekas kena najis, ini belum dibersihkan. Meskipun hilang sifat-sifatnya, tapi ketika kita yakin ini belum dibersihkan, belum disiram, ya, maka tetap kita hukumkan apa? Najis. Disebut najis hukmiyah. Nah, karena kita hukumkan itu najis, maka disebutlah najis hukmiyah. Ini contohnya seperti apa? Seperti ada anak kecil kencing di mana, di karpet misalkan, ya, atau di lantai, itu di mana. Setelah dia kencing, kering air kencingnya kering sampai hilang. Terus bau pesingnya pun hilang juga. Seandainya baunya hilang, kalau dilihat warnanya bening, tidak ada bercat sama sekali, ya. Ini kita katakan apakah suci karena hilang semua sifat-sifat? Tidak. Kita katakan ini masih ternajisi. Kenapa? Karena belum dibersihkan. Kalau belum dibersihkan, meskipun hilang sifat najisnya, maka tetap kita katakan ini ternajis. Tapi najisnya hukmiyah saja. Ini najis hukmiyah, gampang sekali untuk dibersihkan, ya. Cukup dialiri air saja selesai sudah, ya. Tidak perlu lagi dilihat apakah sifatnya hilang atau tidak, karena sudah hilang sifatnya.
Ini tinggal cuma sekedar menjalankan prosedur aja. Ya. Karena pembersihan najis itu mesti dengan air, jadi tinggal kita siram air sedikit saja, asalkan ada air yang mengalir di permukaannya, selesai sudah. Ya. Maka hukumnya suci. Ini yang gampang, ya, najis hukmiyah. Oleh karena itu kalau ada najis di lantai misalkan, ya, kayak muntah di atas keramik misalkan, ini cara pembersihannya gimana? Kita hilangkan dulu bendanya, jangan langsung disiram begitu, ya. Ambil dulu muntah-muntahnya itu, dikeringin dulu, diambil pakai lap kering sampai kering, ya. Ini kita buat seperti hukmiyah dulu, ya. Contoh misalnya kita keringin, kemudian kita semprot dengan air yang apa, wangi. Ada kan biasanya yang wangi itu apa namanya? Ya, kita semprot pakai wangi. Kemudian kita keringkan lagi, ya, pakai lap atau pakai tisu. Ini sekarang statusnya benda najisnya tidak ada, ya. Sifatnya pun tidak ada. Ada tidak sifatnya? Baunya apa semuanya tidak ada, karena sudah kita angkat, ya. Nah, ini sekarang statusnya najasah hukmiyah. Ada najis secara hukum di situ, masih kita hukumkan ternajisi. Ini nanti tinggal kita siram saja sedikit air, selesai sudah. Ya, kita siram air, asalkan ada air yang mengalir di permukaan, selesai. Nanti tinggal kita keringkan. Ini najis hukmiyah. Jelas ya?